Pernahkah kamu bertanya, mengapa luka tertentu tidak pernah benar-benar pergi? Ia mungkin tak lagi berdarah, ia mungkin sudah lama mengering. Namun setiap kali malam turun dan sunyi mulai berbicara, ada sesuatu di dalam dada yang bergetar, seperti kenangan yang menolak dilupakan. Sebagian orang mengutuk luka, sebagian lagi berusaha menguburnya dalam-dalam. Tapi dalam laku Jawa kuno, ada satu pandangan yang jarang diungkapkan. Luka bukan musuh, ia adalah guru. Bukan guru yang lembut, bukan guru yang memanjakan, tetapi guru yang menguliti kesombongan, meruntuhkan ego, dan memaksa jiwa untuk melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Para leluhur tidak memandang derita sebagai kutukan semata. Mereka menyebutnya sebagai titisan kauruh, turunnya pengetahuan melalui pengalaman batin. Ada keyakinan sunyi yang berbisik dari generasi ke generasi. Ketika hidup memecahkan kita, sesungguhnya ia sedang membentuk ruang baru di dalam jiwa. Dalam video ini, kita tidak akan membahas luka sebagai sekadar trauma atau kesedihan biasa. Kita akan menyelami maknanya dalam laku batin Jawa. Mengapa derita justru dianggap sebagai jalan pendewasaan jiwa? Mengapa orang yang paling dalam lukanya seringkali justru paling dalam pula kebijaksanaannya? Kita akan menyingkap bagaimana rasa sakit dapat menjadi cermin, bagaimana kehilangan dapat menjadi pintu, dan bagaimana kehancuran bisa menjadi awal dari kesadaran yang lebih tinggi. Namun hati-hati, pengetahuan ini bukan untuk mereka yang ingin tetap nyaman. Ini untuk mereka yang berani menatap bayangannya sendiri. Karena terkadang bukan kebahagiaan yang membentuk manusia sejati, melainkan luka yang diterima dengan sadar. Dan pertanyaannya sekarang, apakah lukamu hanya menjadi beban atau sudah menjadi guru? Dalam khazanah Jawa kuno, ada keyakinan yang tidak tertulis dalam kitab tebal, tetapi hidup dalam laku, dalam tapa, tirakat, dan sunyi yang panjang. Pengetahuan tentang luka sebagai guru bukanlah gagasan modern. Ia lahir dari pengalaman panjang manusia yang hidup dekat dengan alam, dekat dengan kematian, dan dekat dengan kesadaran akan Yang Maha Mengatur. Naskah-naskah seperti Serat Wedatama dan Serat Wulangreh tidak secara gamblang memuliakan penderitaan, tetapi berulang kali menekankan pentingnya ngolah rasa, mengolah batin melalui ujian hidup. Dalam ajaran yang diwariskan oleh Rangga Warsita, manusia diingatkan bahwa zaman bisa rusak, dunia bisa kacau, namun yang menentukan arah hidup tetaplah kejernihan batin. Bagi leluhur Jawa, hidup bukan sekadar perjalanan lahiriah, ia adalah proses ngengermarang rasa, mengabdi kepada kesadaran batin. Dan kesadaran itu justru paling tajam ketika seseorang tersudut, terhimpit, atau kehilangan. Mengapa? Karena dalam kondisi nyaman, manusia mudah lalai. Ia merasa cukup, ia merasa kuat, ia merasa mengendalikan segalanya. Namun, ketika derita datang, entah kehilangan orang tercinta, kegagalan, pengkhianatan, atau runtuhnya harga diri, topeng itu terlepas. Manusia dipaksa menyadari betapa rapuh dirinya. Dalam pandangan esoterik Jawa, keretakan itulah pintu. Luka adalah celah tempat cahaya masuk. Ada jejak laku para pertapa yang sengaja mencari kesunyian, menahan lapar, menahan tidur, bahkan menahan keinginan duniawi. Bukan karena menyiksa diri adalah tujuan, tetapi karena melalui keterbatasan dan rasa sakit, tabir keakuan menjadi tipis. Ego yang tebal perlahan terkikis. Namun, seiring waktu, makna ini mulai kabur. Modernitas mengajarkan kita untuk menghindari rasa sakit dengan segala cara. Obat untuk kesedihan, hiburan untuk pelarian, validasi untuk menutupi kehampaan. Luka dianggap kelemahan, derita dianggap kegagalan. Padahal, dalam filsafat batin Jawa, derita adalah tahap inisiasi. Ia seperti upacara tak terlihat, di mana jiwa diuji sebelum diangkat pada pemahaman yang lebih dalam. Tidak semua orang lulus, tidak semua orang memilih belajar. Sebagian berhenti pada kepahitan. Sebagian menjadikan luka sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Namun, mereka yang berani duduk bersama lukanya akan menemukan sesuatu yang berbeda.
Ada rahasia yang dahulu hanya dibisikkan dari guru ke murid, bahwa penderitaan adalah proses pembersihan, bahwa kehilangan adalah cara hidup mengajarkan ketergantungan manusia pada Yang Maha Kuasa, bahwa kehancuran seringkali adalah pembuka jalan bagi kelahiran batin yang baru. Pengetahuan ini tidak benar-benar hilang, ia hanya tertutup oleh kebisingan zaman. Dan kini, pertanyaannya menjadi lebih dalam. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam jiwa ketika luka datang? Apa yang sebenarnya terjadi ketika luka datang? Bukan hanya air mata yang jatuh, bukan hanya dada yang terasa sesak. Ada proses sunyi yang jauh lebih dalam, proses yang jarang kita sadari. Dalam laku Jawa, manusia terdiri dari lapisan-lapisan batin. Ada raga, ada pikiran, ada rasa, dan ada inti kesadaran yang lebih halus. Ketika hidup berjalan mulus, lapisan terluar, ego dan keinginan mendominasi. Kita sibuk mengejar pengakuan, pencapaian, dan kepuasan. Rasa menjadi tumpul oleh rutinitas. Namun, ketika luka datang, ia seperti palu yang memecahkan cangkang luar itu. Bayangkan sebutir biji. Selama ia utuh, ia aman. Ia keras, ia terlindungi. Tetapi ia juga tidak tumbuh. Untuk menjadi pohon, biji itu harus pecah, retak, terbelah oleh tekanan tanah dan air. Begitu pula jiwa. Luka adalah tekanan yang memecahkan cangkang keakuan. Dan disitulah paradoksnya, yang memecahkan kita justru memungkinkan kita bertumbuh. Ketika seseorang dikhianati, ia mulai mempertanyakan makna kepercayaan. Ketika kehilangan orang tercinta, ia mulai menyadari rapuhnya hidup. Ketika gagal berkali-kali, ia mulai melihat keterbatasan dirinya. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar pikiran, ia adalah pintu kesadaran. Dalam istilah Jawa, ini disebut ngerti sadurunge diwenehi ngerti, memahami sebelum diberitahu. Luka memaksa manusia belajar tanpa guru yang berbicara. Pengalaman itu sendiri menjadi pengajar. Namun, tidak semua luka otomatis mendewasakan. Ada dua kemungkinan yang terbuka setiap kali derita datang. Pertama, hati mengeras. Kedua, hati melembut. Jika hati mengeras, luka berubah menjadi dendam. Jika hati melembut, luka berubah menjadi hikmah. Disinilah kunci pertama. Cara kita memaknai luka menentukan arah jiwa kita. Dalam tradisi laku batin, seseorang yang sedang diuji tidak dianjurkan untuk langsung melawan rasa sakitnya. Ia diajak untuk endelik sejenak, berdiam diri, menyepi, mengamati gejolak batin tanpa buru-buru bereaksi. Mengapa? Karena luka seringkali membuka lapisan rasa yang selama ini tersembunyi. Rasa takut ditolak, rasa ingin dihargai, rasa ingin diakui, rasa ingin dicintai tanpa syarat. Tanpa luka, kita mungkin tak pernah tahu betapa bergantungnya kita pada dunia luar. Derita menyingkap ketergantungan itu, dan dalam penyingkapan itulah kesadaran mulai tumbuh. Ada satu ajaran sunyi yang jarang dibahas, bahwa rasa sakit adalah cara hidup mengingatkan manusia akan posisinya, bahwa ia bukan penguasa mutlak, melainkan makhluk yang bergantung pada kehendak yang maha menentukan. Kesadaran ini tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata. Ia sering hadir dalam bentuk kepasrahan yang perlahan tumbuh setelah kelelahan melawan keadaan. Dan ketika seseorang sampai pada titik itu, titik di mana ia berhenti menyalahkan dan mulai menerima, sesuatu berubah di dalam dirinya. Namun perubahan ini belum selesai, karena di balik luka masih ada lapisan yang lebih dalam lagi, lapisan yang menyentuh identitas, makna hidup, dan rahasia pendewasaan jiwa yang sesungguhnya. Ada satu rahasia yang jarang dibicarakan secara terbuka dalam laku batin. Tidak semua orang yang menderita akan menjadi bijaksana. Sebagian justru menjadi pahit, sebagian menjadi sinis, sebagian kehilangan arah. Lalu apa yang membedakan mereka yang hancur dan mereka yang bangkit dengan jiwa yang lebih matang? Jawabannya terletak pada satu hal, kesadaran. Dalam pemahaman Jawa, derita adalah api.
Api bisa menghanguskan kayu menjadi abu, tapi api juga bisa menempa besi menjadi pedang. Luka adalah proses penempaan itu, namun tanpa kesadaran, manusia hanya akan merasa terbakar, bukan ditempa. Disinilah paradoksnya. Luka menghancurkan identitas lama kita. Namun, justru dari kehancuran itulah identitas yang lebih sejati bisa lahir. Ketika seseorang kehilangan jabatan, ia sadar bahwa dirinya bukan sekadar status. Ketika seseorang ditinggalkan, ia sadar bahwa dirinya bukan sekadar peran dalam hidup orang lain. Ketika seseorang gagal total, ia sadar bahwa harga dirinya tidak seharusnya bergantung pada keberhasilan dunia. Derita mencabut label. Dan tanpa label, kita dipaksa bertanya, siapa aku sebenarnya? Inilah tahap yang paling sunyi dan paling menentukan. Banyak orang mencoba segera bangkit tanpa benar-benar menyelami pertanyaan itu. Mereka memotivasi diri, menutup luka dengan kesibukan baru, atau membangun citra seolah-olah sudah kuat kembali. Tapi di dalam, retakan itu belum selesai berbicara. Dalam laku yang lebih dalam, seseorang diajak untuk menatap retakan itu tanpa lari. Ada istilah yang jarang dipahami, ngelmu rasa sejati. Bukan sekadar merasakan emosi, tetapi menyadari akar di baliknya. Misalnya, di balik kemarahan, sering tersembunyi rasa tidak dihargai. Di balik kecemburuan, tersembunyi rasa takut kehilangan. Di balik kesedihan mendalam, tersembunyi cinta yang belum tuntas. Luka membuka pintu menuju lapisan-lapisan batin itu. Dan semakin dalam seseorang berani masuk, semakin ia mengenal dirinya sendiri. Namun, ada lapisan yang lebih halus lagi. Ketika manusia berada di titik paling rapuh, di mana doa menjadi lebih jujur, di mana kesombongan runtuh, di mana air mata jatuh tanpa bisa ditahan, disitulah kesadaran tentang keterbatasan diri menjadi nyata. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua bisa dikendalikan. Tidak semua bisa direncanakan. Tidak semua bisa dimiliki. Dan dari kesadaran itu, lahirlah ketundukan yang bukan karena terpaksa, melainkan karena paham. Inilah tahap pendewasaan jiwa. Bukan lagi sekadar aku ingin, melainkan aku menerima. Bukan lagi mengapa ini terjadi padaku, melainkan apa yang ingin diajarkan kepadaku. Banyak orang salah paham. Mereka mengira bahwa menjadi dewasa berarti tidak lagi merasakan sakit. Padahal justru sebaliknya, jiwa yang dewasa tetap bisa terluka, tetapi tidak lagi hancur oleh luka itu. Ia menjadi lebih dalam, lebih tenang, lebih sadar, seperti laut yang tetap luas meski badai datang di permukaannya. Dan di titik ini, luka tidak lagi menjadi musuh. Ia berubah menjadi bagian dari perjalanan. Namun, bagaimana caranya agar derita benar-benar menjadi guru, bukan sekadar beban yang kita pikul seumur hidup? Disinilah laku itu menjadi nyata. Memahami bahwa luka adalah guru adalah satu hal. Menjadikannya benar-benar sebagai guru dalam kehidupan sehari-hari adalah hal lain. Laku tidak berhenti pada wacana. Ia harus dijalani. Langkah pertama yang paling sunyi namun paling penting adalah berhenti melawan rasa. Ketika luka datang, kebanyakan orang ingin segera sembuh, ingin cepat kuat, ingin cepat terlihat baik-baik saja. Namun, dalam laku Jawa, penyembuhan bukan tentang kecepatan, melainkan tentang kejujuran batin. Duduklah bersama lukamu, bukan untuk meratapi tanpa henti, tetapi untuk mengamati. Tanyakan pada diri sendiri dengan tenang, apa yang sebenarnya terasa sakit? Apakah yang terluka adalah hatiku atau egoku? Seringkali yang hancur bukan jiwa kita, melainkan gambaran tentang diri yang kita bangun selama ini. Luka membongkar ilusi itu, dan jika kita jujur, di sanalah pertumbuhan dimulai. Langkah kedua adalah mengubah reaksi menjadi refleksi. Alih-alih langsung menyalahkan orang lain atau keadaan, coba tarik napas dan tanyakan, pelajaran apa yang tersembunyi di balik peristiwa ini? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri,
Bukan pula tentang menganggap semua penderitaan sebagai hukuman, tetapi tentang menyadari bahwa setiap kejadian memiliki makna, meski maknanya tidak langsung terlihat. Dalam kesunyian refleksi itu, hati perlahan belajar untuk lebih bergantung pada Yang Maha Mengatur daripada pada manusia atau keadaan. Langkah ketiga adalah menjaga laku batin di tengah dunia yang bising. Tidak semua orang akan memahami prosesmu. Sebagian mungkin meremehkan, sebagian mungkin menganggapmu terlalu sensitif. Tapi pendewasaan jiwa bukan tontonan publik. Ia adalah perjalanan pribadi. Rawatlah dengan cara-cara sederhana namun konsisten. Kurangi keluhan, perbanyak kesadaran. Kurangi dendam, perbanyak doa dalam diam. Kurangi pelarian, perbanyak perenungan. Derita seringkali meninggalkan bekas, namun bekas itu tidak harus menjadi luka terbuka selamanya. Ia bisa menjadi tanda kedalaman. Dan ada satu hal penting yang jarang disadari. Luka yang telah dipahami dengan sadar akan melahirkan empati. Orang yang pernah hancur namun tidak kehilangan kemanusiaannya akan lebih lembut dalam memperlakukan orang lain. Ia tidak mudah menghakimi. Ia tidak cepat meremehkan penderitaan orang lain. Disitulah derita benar-benar menjadi guru, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi sekitarnya. Namun, berhati-hatilah terhadap jebakan tersembunyi, menjadikan luka sebagai identitas. Sebagian orang tanpa sadar memelihara penderitaan, karena itu memberi mereka alasan, perhatian, atau pembenaran. Dalam laku sejati, kita belajar dari luka, tetapi tidak tinggal di dalamnya selamanya. Pendewasaan jiwa berarti mampu berkata, "Aku pernah terluka, tetapi aku tidak lagi dikendalikan oleh luka itu." Dan ketika seseorang sampai pada titik itu, ia mulai berjalan dengan langkah yang berbeda. Lebih tenang, lebih sadar, lebih rendah hati. Karena ia tahu, apapun yang datang, ia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kini tinggal satu pertanyaan terakhir. Apa makna akhir dari semua ini? Kini kita sampai pada ujung perjalanan ini. Namun sesungguhnya, ini adalah awal dari perjalanan yang lebih sunyi. Kita telah melihat bahwa dalam laku Jawa, luka bukan sekadar peristiwa menyakitkan. Ia adalah proses pembongkaran. Ia meruntuhkan kesombongan, menelanjangi ego, dan memaksa jiwa untuk bercermin tanpa hiasan. Kita memahami bahwa derita bisa mengeraskan hati atau melembutkannya, bisa menenggelamkan atau mengangkat kesadaran. Dan semua itu bergantung pada satu hal, bagaimana kita menyikapinya. Luka yang ditolak akan menjadi bayangan gelap yang mengikuti kemanapun kita pergi. Namun, luka yang diterima dengan sadar akan berubah menjadi cahaya penuntun. Pendewasaan jiwa bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit, bukan pula tentang selalu terlihat kuat di hadapan dunia. Pendewasaan adalah ketika seseorang tetap mampu bersujud dalam kerendahan hati setelah dihantam kegagalan, tetap mampu bersyukur meski kehilangan, tetap mampu berbuat baik meski pernah disakiti. Di titik itulah luka tidak lagi menjadi beban. Ia menjadi saksi perjalanan batin. Mungkin hari ini kamu masih berada di tengah badai. Mungkin lukamu masih terasa segar. Tetapi ingatlah satu hal yang sering dilupakan manusia modern. Tidak ada ujian yang datang tanpa potensi pertumbuhan di dalamnya. Tidak ada kehancuran tanpa kemungkinan kelahiran kembali pada tingkat yang lebih dalam. Pertanyaannya bukan lagi, mengapa aku terluka? Tetapi, akan menjadi pribadi seperti apa aku setelah ini? Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan kedalaman jiwamu. Bukan pula seberapa sering kamu jatuh, melainkan seberapa sadar kamu ketika bangkit. Jika video ini membuka sudut pandang baru dalam hidupmu, renungkan dalam diam. Bagikan pandanganmu di kolom komentar. Bagaimana luka membentuk dirimu hari ini? Dan jika kamu ingin terus menyelami laku batin dan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari, tetaplah bersama dalam perjalanan ini. Sebab mungkin luka yang sedang kamu alami sekarang sedang mempersiapkanmu menjadi jiwa yang lebih luas
dari yang pernah kamu bayangkan.